sebuah acara bincang santai yang digelar melalui akun Instagram Forum TBM. Acara ini akan menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan, menelisik aktivitas pribadi narsum yang dikaitkan dengan kehadiran buku pada kehidupannya masing-masing, serta pandangannya terkait TBM dalam melakukan gerakan literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dari Forum TBM dalam program Aku, Buku, dan TBM. Program Aku, Buku, dan TBM ini adalah salah satu program forum taman bacaan masyarakat yang berbasis Instagram atau live IG yang diselenggarakan setiap hari Jumat mulai pukul 14.00 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Barat. Jadi ini program reguler yang diselenggarakan setiap hari Jumat selama 1 jam dari mulai pukul 14.00 sampai 15.00 waktu Indonesia Barat. Tujuannya adalah untuk menggali pengalaman dari setiap narasumber yang dihadirkan terkait buku dan TBM. Jadi kita akan mencari inspirasi dari narasumber-narasumber yang akan kita hadirkan. Narasumber yang kita hadirkan latar belakangnya bisa dari unsur pengelola TBM, pemangku kebijakan literasi yaitu pemerintah, akademisi, sastrawan, pegiat literasi atau yang lainnya. Nah, narasumber untuk episode ke-11 kali ini adalah Mbah Huda Nur. Beliau seorang penulis dan sastrawan yang nanti akan bergabung bersama kita. Kita masuk lebih awal karena untuk cek sinyal dan sound. Jadi kalau ada kendala, misalkan suaranya tidak terdengar atau apa, mohon diberitahukan ke kami di kolom komentar. Jadi itu kawan-kawan. Nah, siapa Mbak Huda Nur ini? Beliau adalah penulis dan sastrawan. Tulisan beliau cukup lengkap, mulai dari puisi, cerpen, esai, hingga artikel ilmiah. Tulisan-tulisannya pun sudah diterbitkan di berbagai media, seperti misalnya Sinar Harapan, Republika, Suara Karya, Kompas, Horizon, Majalah Dewan Sastra, dan Majalah Mazas, serta yang lainnya. Beliau juga merupakan alumnus program Mastera, yaitu Majelis Sastra Se-Asia Tenggara pada tahun 2007. Beliau merupakan editor juga, editor dari 50-an judul buku lintas genre dan lintas bidang. Luar biasa. Beliau pernah menerima anugerah sastra dari Gubernur Kalimantan Selatan pada tahun 2012 dan dari Wali Kota Banjarbaru pada tahun 2017 yang lalu. Mbah Hudan ini juga menerbitkan tadi berbagai buku. Buku terakhirnya berjudul Analekta Esai-Esai Sastra yang diterbitkan oleh penerbit Sukses Express pada tahun 2020. Terima kasih Pak Ustadz Akhir udah bergabung dari TBM Mikro bersama kami. Dan kawan-kawan yang lain yang sudah melambaikan tangan. Nah, sejak tahun 2008 Mbah Huda Nur ini aktif berkegiatan di komunitas Teras Puitika dan Aku Untuk Kamu. Jadi aktif di komunitas Teras Puitika, dan Aku Untuk Kamu sejak tahun 2008 hingga sekarang. Sekarang juga menjadi redaktur sekaligus editor di laman asikasik.com. Nah, itu sekilas tentang narasumber kita, Mbah Huda Nur. Sambil kita tunggu kehadiran beliau,
sekali lagi saya sampaikan bahwa program Aku Buku dan TBM ini merupakan salah satu program forum TBM yang berbasis Instagram yang diselenggarakan setiap hari Jumat mulai pukul 14.00 hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Tujuannya untuk menggali pengalaman dari setiap narasumber yang hadir, terutama terkait buku dan TBM. Narasumber yang kita hadirkan bisa berlatar belakang dari pengelola TBM, pemangku kebijakan literasi atau pemerintah, akademisi, sastrawan, pegiat literasi, atau yang lainnya. Nah, narasumber untuk episode ke-11 kali ini adalah Bahudanur. Beliau merupakan penulis dan sastrawan. Tadi sudah kami sampaikan bahwa beliau merupakan penulis yang cukup lengkap. Beliau menulis puisi, cerpen, esai, dan artikel ilmiah. Tulisan-tulisannya pun sudah banyak diterbitkan di berbagai media. Misalnya Sinar Harapan, Republika, Suara Karya, Kompas, Horizon, Majalah Dewan Sastra, dan Majalah Majas. Bahudanur ini merupakan alumnus program Mastera Majelis Sastra se-Asia Tenggara pada tahun 2007 ya. Beliau juga editor dan membidani sekitar 50-an buku, 50-an judul buku dari berbagai genre dan lintas bidang. Pernah menjabat sebagai Ketua Komunitas Sastra Indonesia KSI Cabang Palu, Sulawesi Tengah. Beliau juga pernah menerima anugerah sastra dari Gubernur Kalimantan Selatan pada tahun 2012 dan dari Wali Kota Banjarbaru tahun 2017. Buku terakhirnya adalah Lekta Esai Sastra yang diterbitkan oleh penerbit Sukses Express pada tahun 2020, tahun lalu. Belum lama ini. Sejak tahun 2008 hingga saat ini aktif berkegiatan di komunitas Teras Poetika dan Aku Untuk Kamu. Sekarang menjadi redaktur sekaligus editor di laman asikasik.com. Itu sekilas mengenai narasumber yang akan kita hadirkan pada Aku Buku dan TBM di episode ke-11 kali ini. Tadi Mbak Hudan terakhir saya hubungi sedang bersiap beliau, jadi kita tunggu. Oke. Sambil nunggu kita undang Om Apep nih. Nah, Mbak Hudan udah gabung rupanya. Halo, Mbak Hudan, bisa diupdate dulu gak Instagramnya? Di sini minta update. Kita tunggu Mbak Hudan untuk update dulu Instagramnya, aplikasinya.
Apakah sudah tergabung? Oke, Bahu dan sudah tergabung. Nah, Oke, tergabung kedengeran ya? Ya. bersama kita Bahu dan Nur. Nah, sudah terhubung. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Clear ya suaranya ya? Sangat jelas, sangat jelas. Nah, saya jelaskan dulu mengenai kode ukuran TBM. Tadi sudah disampaikan sebenarnya. Bukan salah satu program forum TBM berbasis Instagram diselenggarakan setiap hari Jumat pukul 14.00 sampai 15.00 waktu Indonesia Barat. Tujuannya kita ingin menggali pengalaman dari setiap narasumber, terutama dalam kaitan buku dan TBM utamanya. Kali ini narasumber untuk episode ke-11 ini adalah Mbak ini merupakan sastrawan dan penulis, betul ya. Tulisannya cukup lengkap, mulai dari puisi, cerpen, esai hingga artikel ilmiah. Oke. Tulisannya telah banyak diterbitkan di berbagai media seperti Sinar Harapan, Republika, Suara Karya, Kompas, Horizon, Majalah Dewan Sastra, dan Majalah Majas. Mbah Hudan sendiri merupakan alumni program Mastera atau Majelis Sastra se-Asia Tenggara pada tahun 2007, membidani dan editor dari 50-an judul buku dari berbagai genre dan bidang. Pernah menjabat sebagai Ketua Komunitas Sastra Indonesia atau KSI Cabang Palu, Sulawesi Tengah, penerima Anugerah Sastra dari Gubernur Kalimantan Selatan tahun 2012, dan dari Wali Kota Banjarbaru tahun 2017. Buku terakhirnya berjudul Analekta Esai-Esai Sastra yang diterbitkan oleh Sukses Express pada tahun 2020 ya, Pak? Ya. Sejak tahun 2008 hingga saat ini aktif berkegiatan kembali. Baru gabung lagi. Buffering atau apa ini ya? Nah, sinyal di sayanya kayaknya ya, Mbak ya. Gimana ini? Oke. Putus-putus. Putus-putus ya. Sebentar, saya ini dulu. Saya ganti. Oke, tadi sudah saya sampaikan mengenai latar belakang dan CV Mbak. Nah, untuk kita lebih mengenal lebih jauh, bisa Buffering terus ya. Kenapa ini buffering terus ya? ini. Masa kecil kok. Cerita masa kecil ya? Halo, Mbak. Iya, halo. Kedengeran ya? Kedengeran ya? Halo. Kedengeran nggak? Oke.
kedengeran nggak? Iya, Halo, kedengeran jelas. sore juga. Sore juga. Ini saya boleh menyapa dulu yang hadir ya. Sore ini Oke, silakan. Musa Bastara. Kemudian ada Silakan. Ibu Bu Chan, Bu Atin. Halo, selamat sore. Rumah baca Taman Sekar ya, Bandung, Kafka sama Apit Ya, Gober 17. Kalau mengenai masa kecil, kenapa sampai mungkin berkecimpung di dunia ini ya, dunia yang setiap orang pun ya. sepertinya tidak menginginkan ini kayaknya ya, apalagi di dunia sajak, dunia sepi, dunia penyair ya kan. Dulu, jadi ceritanya dulu pernah kejadian di rumah saya itu TV rusak. Ya. TV rusak kan. Bapakku itu entah kenapa dia nggak memperbaiki. Ketika ada TV rusak nggak diperbaiki, dia juga tidak mengganti dengan yang baru. Memperbaiki pun nggak. Lalu akhirnya uh, tidak bisa menonton, tapi akhirnya mendengarkan radio. Saat itu radio yang saya tonton itu, yang saya ikuti terus selalu setiap pagi, malam, siang itu adalah yang utama itu adalah RRI Pro 3 Banjarmasin ceritanya. Jadi ada suatu malam, setiap malam Senin itu dia itu menyiarkan, ada ruang namanya Untayan Mutiara RRI Nusantara 3 Banjarmasin khusus rubrik puisi. Kemudian setiap pagi kebetulan di rumah kami itu kan langganan koran. Kemudian sebelum saya biasa berangkat sekolah, koran yang ada itu yang sampai di rumah yang dikirimkan loper itu selalu habis saya baca. Pelan-pelan hingga bertahun-tahun TV itu nggak diperbaiki juga sama ayah. Tidak juga digantinya. Jadi kayak kebiasaan akhirnya membaca. Kemudian ada juga kan zaman ada majalah Anida. Majalah Ananda ya, majalah Ananda, kemudian Bobo. Itu yang acap saya baca. Kemudian radio tentunya, tidak hanya radio RRI tetapi radio-radio swasta di senang mendengar puisi-puisi itu awalnya barangkali. Ini gara-gara ayah saya almarhum. Luar biasa. Nah, kalau menurut Mbak tadi kan sosok ayah kan secara tidak langsung atau mungkin di balik itu punya rencana tersendiri ya dengan tidak memperbaiki TV itu sehingga menjerumuskan dalam Mbak ke penulisan. Nah, pengasuhan yang diterima dari ayah dan ibu itu sendiri membentuk Mbak sebagai penulis saat ini seperti apa sih? Kalau boleh cerita sedikit, kan mama saya itu adalah guru SPG ya. Kalau sekarang berubah menjadi PGSD. Di tempat dia di mengajar itu biasa kan banyak juga bacaan-bacaan. Saya sering kalau pulang dari TK atau sebelum TK, saya kan otomatis harus menunggu mama ngajar itu sampai jam berapa? Jam siang lah, sampai jam 2 akhirnya saya main-main ke perpustakaan gitu kan. Dan SPG itu dulu yang ada di Kalimantan Selatan itu letaknya di Banjarbaru gitu kan. Jadi akses mudah. Kemudian ayah saya mungkin basicnya dia kan Usuluddin, dia baca buku filsafat juga banyak. Jadi ada buku yang dia larang baca sama saya. Itu buku yang saya penasaran sekali itu kan buku-buku karya Buya Hamka. Dia bilang, kamu tidak boleh baca buku ini, nanti aja tunggu SMA. Sampai saya penasaran kan, ya akhirnya saya curi-curi waktu masih SD itu membaca kayak karya-karyanya seperti Tenggelamnya Kapal Panderwich yang dia tidak mengharamkan saya untuk membaca, tapi saya akhirnya membaca. Apa sih yang dia larang begitu kan? Apa yang tidak boleh untuk saya sebagai anak kecil waktu itu? Begitu. Luar biasa. Nah, untuk ini ada kriteria gak buku yang harus atau yang akan dibaca oleh Mbak sendiri? Ada. Tadi saya tuh karena gini ya, saya ini kan sebenarnya kalau dikatakan penulis wajib iya, kalau dikatakan penulis bayaran juga iya. Jadi saya itu misalnya 1 minggu itu kan harus nyetor tulisan ke media tertentu, tetapi
dengan nama yang lain gitu kan. Tapi nama saya juga, karena kebetulan saya ini punya punya kebiasaan hobi apa ya, banyak sekali nama saya. Jadi kalau kriteria saya itu kan ada buku-buku yang sifatnya yang harus dibaca untuk riset saya untuk menulis berikutnya itu adalah karya-karya misalkan yang berbau karena saya banyak menulis tentang genre-genre fiksi, tapi ada juga genre yang apa yang mengharuskan saya menulis tentang pendidikan. Jadi bahan-bahan itu harus di apa ya? Dicari, dibaca terlebih dahulu. Ada satu media cetak yang satu minggu itu saya harus mengirimkan 2 tulisan. Kemudian ada juga media daring yang saya terlibat di situ sebagai editor. Kemudian ada kewajiban lain saya di akhir pekan itu menulis fiksi, apakah itu puisi dan cerpen, begitu. Luar biasa, luar biasa. Nah, di luar bacaan wajib dan harus, ada gak yang saat ini sedang dibaca memang karena apa ya? Ya untuk kesenangan atau hal lain? Ada, ini ya. Mungkin ada nggak bisa ngeliat ya. Nih. Ini Eden in the East. Ini saya bukunya ini kayaknya perlu deh ngebaca. Karena kebetulan Wah, ada luar biasa. tulisan yang harus diselesaikan. Jadi dulu waktu saya pulang dari mana ya? Ada hajatan sastra di Kepulauan dari Provinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang transit di Jakarta. Di Jakarta saya bertemu dengan salah satu pembantu dekan sosiologi Universitas Tadulako. Ceritanya saya bilang kan bahwa Nabi Nuh itu orang Indonesia, saya bilang kan. Nabi Nuh itu orang Indonesia dan dia itu kan pembantu dekan 1 Fakultas FISIP ya, FISIP Universitas Tadulako. Ngaur dia bilang kan, ngaur dia bilang. Ini ngarang nih anak gitu kan. Jadi pembicaraan panjang, lalu saya bicara, saya bilang saya punya rujuk bahwa Indonesia itu adalah salah satu pulau yang pernah dihuni, kan kita terfirqa-firqa, salah satu pulau kemudian terjadi gempa, kemudian pecah-pecah-pecah. Gitu. Oke. Nah, dari buku yang misalkan yang tadi The Eden from the East ya? Ya, Eden in the East itu, ya itu karya dari Stephen Oppenheimer ya. Ya. Nah, sampai sejauh ini dampak yang bisa didapatkan dari buku tersebut bisa diceritakan, Mbak? Selain dari tadi itu Nabi Nuh dari Indonesia itu. Yang pertama saya ada menulis gitu kayak artikel ilmiah karena di dalam buku Eden in the East itu kan banyak sekali ada manusia-manusia yang dari Polynesia, Melanesia, dan itu sangat penting untuk riset saya menulis kembali sebenarnya tentang perjalanan-perjalanan peradaban waktu yang pernah ada sebelumnya, begitu. Jadi saya percaya bahwa Hammer begitu lamanya dan bahkan dia sangat senang ketika menjadi seorang Indonesia, seorang bukan warga negara, tapi orang yang menetap di salah satu daerah di timur Indonesia. Jadi yang saya dapatkan secara gamblangnya untuk diri saya adalah pengetahuan tentang peradaban zaman es, zaman klasik, zaman sejarah. Bahkan dari buku itu ditambah dengan informasi, saya pernah baca buku Palu Meniti Zaman itu, di situ mengisyaratkan bahwa zaman
Oke, maaf terjeda tadi. Eh, kayak sebenarnya saya mau meralat sedikit tadi yang dikatakan Mbak Hudan mengenai profesi penulis itu kurang diminati. Kalau saya tulis cukup banyak anak-anak muda ini mungkin belum terjun aja ke jadi penulis sebelumnya. Banyak anak-anak yang bermimpi ingin menjadi penulis, namun kurang diimbangi oleh yang tadi dilakukan oleh Bahudan dengan banyak membaca, riset dan lain sebagainya. Nah, ada pesan untuk mereka mungkin, Mbak? Kita sangat mudah sekali sebenarnya kalau melihat tulisan-tulisan itu kan. Anggap yang paling bawah dari fiksi apa dulu? Oh, janganlah pakai kasta-kasta ya. Anggap misalkan puisi ya, puisi. Kita melihat kan puisi-puisi yang ditulis orang-orang baru atau ya yang baru terjun itu kan akan berbeda sekali dengan orang yang misalkan udah terjebak di dunia sepi puisi. Tapi saya bingung juga kenapa ya dunia jalan-jalan puisi dikatakan jalan sepi padahal enggak juga. Jadi intinya selain membaca, kalau misalkan anggap itu seperti puisi, puisi itu kan berangkat dari apa bahan. Iya, buffering ya. Oke. Gimana? Apa-apa. Nah, oke. Kita lanjut, Mbak ya. Dari pengalaman Mbak sendiri, ada gak buku yang monumental, misalkan yang setelah membaca Kemudian ada Ibu Heni Wardatur Rohmah. Oke, bisa tergabung lagi ya. Oke, sebentar Mbak, saya iniin sinyal itunya dulu, wifi-nya dulu, pindah biar gak buffering. Bentar ya. Ya, silakan. Dengan Iya. Masih ini buffering, masih buffering nih. masih buffer ya? Masih buffering. Oke. Udah jelas, Mbak? Udah lanjut. Ini suaranya kayak putus-putus deh. Kang Aris suaranya putus-putus, Kang. Masih putus-putus, Kang. Masih, Kang. Masih putus-putus, Kang, suaranya. Nggak tahu nih audiens gimana, clear nggak? Audiens.
Sebentar. Oke, Mbak, udah lancar? Gambarnya kayaknya kurang ini nih. Yang penting suara dulu. Oke. Oh ya udah. Ya. Wajah saya gak penting. Nah, Oke. kita lanjut dari pengalaman Mbak yang tadi. Ada gak buku yang monumental, misalkan yang setelah baca buku itu Mbak memutuskan, oh saya harus jadi penulis, atau misalkan pada fase krusial tertentu yang berpengaruh dalam hidup Mbak? Kalau ditanya ada buku yang monumental, mungkin saya mengingat lagi pengalaman saya waktu kecil itu ya. Di waktu kami libur sekolah, itu kan, di waktu kami libur sekolah pada zaman SD, kayaknya kelas 4 SD deh itu. Sejak SD kan saya sudah berkacamata. Saya SD sudah berkacamata, artinya mata saya katanya sudah rusak gitu kan, rusak lah karena kebiasaan membaca yang tidak diharamkan oleh orang tua itu tidak boleh ini, tidak boleh itu. Saya membaca buku mengenai sejarah-sejarah waktu itu, sejarah-sejarah tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Waktu itu saya masih ingatkan kerajaan misalnya kerajaan Tarumanegara, kemudian kerajaan yang dipimpin oleh Raja Mula Warman, sejarah-sejarahnya. Kenapa? Lalu saya berpikirkan, apa hubungannya ya lembu sapi itu bisa turun dari batara langit, dari kaki langit, kemudian berubah menjadi kerajaan? Itu hal-hal yang membingungkan saya sebenarnya dengan pikiran anak yang kelas 4 SD. Dengan pikiran anak yang kelas 4 SD. Ketika saya kelas 4 SD itu saya merasa, oh kayaknya aku harus membaca ini lagi deh. Kemudian ada tragedi Titanic ya, segitiga Bermuda itu. Saya sangat antusias mencari informasi-informasi tentang itu. Kemudian di awal itu juga setelah Perang Dunia Kedua, itu kan saya juga melihat itu koran berseliweran mengenai ini itu. Saya jadi tertarik. Kenapa kita harus berperang? Dan saya tidak merasakan itu gitu kan. Tetapi yang uniknya adalah Kang Aris, rumah saya di Banjarbaru itu dekat dengan bandara kan. Pada waktu-waktu tertentu itu ada kapal udara milik TNI ya, Angkatan Udara itu kadang mereka bisa membagi-bagikan kayak melemparkan makanan dari udara. Kita di bawah itu anak-anak itu tahu, ini kayaknya nih kita bakal dapat apa gitu. Tapi kita merasakan sebenarnya kita ini dampak dari pasca Perang Dunia Kedua itu juga kita rasakan di Indonesia, di Banjarbaru pun saya merasakan itu gitu. Kemudian bahan-bahan bacaan seperti itu. Kalau bacaan monumental kayaknya dari waktu ke waktu itu kan bahan bacaannya berbeda-beda. Jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa ini yang paling berpengaruh. Semuanya kayaknya saling mempengaruhi kepada saya secara pribadi. Ya. Karena terus prosesnya berkelanjutan terus ya, Mbak ya. Iya. Nah, kita masuk ke tema kita tentang perempuan dan buku dan TBM, Mbak. Nah, kalau Mbak melihat peran perempuan dalam gerakan literasi masyarakat, khususnya pegiat-pegiat perempuan sebagai pegiat di TBM ini seperti apa sih, Mbak? Kalau saya sebentar, saya mungkin menggarisbawahi dulu bagaimana saya memaknai TBM. Ntar dulu ya. Oke. Ya, begini Kang Aris. Izin ya Kang Aris ya. Jadi Kang Aris, saya memaknai kegiatan Taman Bacaan Masyarakat itu tidak hanya kalau boleh saya memberi plat, kan TBM ini sepertinya plat merah yang digagas oleh pemerintah gitu kan, plat merah. Tetapi untuk di tempat saya tinggal, kita banyak sekali sebenarnya ada tempat-tempat bahan bacaan yang tidak berplat-plat itu, tapi berdinamika. Kami berdinamika dan kami ini kayak berpacu memberikan sesuatu itu keren-kerenan.
keren-kerenan. Kegiatan mana yang lebih keren, yang lebih apa, cuma berkelanjutan. Di tempat kami, untuk kegiatan yang sifatnya itu adalah keberaksaraan untuk memajukan literasi, tidak hanya diskusi sebenarnya, diskusi berkelanjutan atau taman bacaan yang dimiliki individu kemudian dibuka untuk masyarakat umum misalkan. Kemudian lama kelamaan yang saya lihat ya ini ya fokus ke perempuan ya, perempuan aktivis ya, perempuan aktivis. Saya akui kalau untuk perempuan melakukan giat-giat literasi ini dengan geraknya yang terbatas sulit. Tapi tidak menutup kemungkinan itu terjadi karena ketika perempuan menjadi sebuah ikon atau dalam hal ini dia memimpin atau sebagai apa ya, sebagai ketua atau dia sebagai promotor dari sebuah giat ya. Saya kira yang saya lihat malah perempuan itu sebenarnya lebih gerilyanya lebih oke daripada laki-laki. Apa contohnya? Saya ambil contoh ya, misalkan di Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Selatan itu kepala dinas dispursipnya itu adalah seorang perempuan, gitu kan, orang perempuan. Ibunya namanya Ibu Nunung, gitu kan. Sebelum Ibu Nunung tidak seperti itu. Begitu juga dengan kepala dinas perpustakaan dan arsip di Kota Banjarbaru. Mudah-mudahan mereka ada yang menonton ya, bisa menjadi apa ya? Ya sebagai perbandingan. Sebelum Ibu Nunung itu menjadi kepala dinas provinsi perpustakaan dan kearsipan di Kalimantan Selatan, sebelumnya dia di Banjarbaru. Ketika di Banjarbaru banyak sekali giat-giat yang melibatkan sekolah-sekolah, melibatkan anak-anak, dunia dongeng dan seterusnya. Tapi ketika dia digantikan oleh posisinya oleh seorang laki-laki, ternyata hal itu orientasinya agak berbeda. Jadi itu yang saya lihat, tetapi tidak semua perempuan yang kuat itu atau aktivis perempuan yang saya lihat itu bisa seperti itu. Karena kalau kita lihat aja di mana ya, di Indonesia sangat sedikit juga aktivis perempuan yang memang mau mengikhlaskan dirinya untuk terlibat atau mewakafkan dirinya gitu untuk literasi. Ada kesibukan lainnya tentunya kan, sebagai ibu rumah tangga misalkan kalau dia berkeluarga, nah, seperti itu. Oke, menarik nih, Mbak. Nah, terutama mengenai TBM itu sendiri. Nah, awalnya memang perlu saya sampaikan juga. Awalnya memang seperti itu, TBM itu konotasinya plat merah ya, sebagai perpustakaannya PKBM ya. Namun kami di forum TBM sendiri sekarang sebenarnya TBM ini sudah mengalami perkembangan. Jadi sudah menjadi, kalau istilah Kang Opik itu sudah menjadi kata benda. Jadi namanya bisa macam-macam, bisa rumah baca, ruang belajar, rumah kreatif dan lain sebagainya. Cuma tadi ini, jadi TBM ini sudah menjadi satu aktivitas yang tadi disampaikan oleh Mbak, aktivitas masyarakat, inisiasi masyarakat untuk menggiatkan literasi di tengah masyarakat itu sendiri. Nah, tadi mengenai sulitnya peran perempuan di berkegiatan di literasi. Nah, sedangkan di kita secara umum seolah-olah peran pengasuhan itu kan dilekatkan ke perempuan, Mbak ya. Dilekatkan ke perempuan. Nah, apa Mbak melihatnya dalam hal, katakanlah dalam upaya kita meningkatkan budaya baca, ini seperti apa sih, Mbak? Ini sebenarnya bagus kalau ada pemerintah mendengar ya, karena saya itu ada pernah kepikiran seperti ini. Saya membaca riset bahwa di Indonesia itu berapa ribu anak lahir setiap hari kan? Berapa ribu anak lahir. Makanya saya baru paham kenapa produk garment untuk bayi dan anak itu,
jor-joran banget gitu kan. Ternyata memang satu hari itu kalau nggak salah 11.000, kalau nggak salah, kalau bisa searching di Google, 11.000 bayi lahir setiap hari di Indonesia saat ini. Bayangkan. Jadi saya sebenarnya lebih berpikir begini. Misalkan ada semacam imbauan gitu kan. Pemerintah bisa, ataupun dokter-dokter swasta bisa, khususnya dokter kandungan, itu di depan, misalnya dalam ketika ibu-ibu memeriksakan kandungannya, di depan itu sudah disuruh mereka lepaskan gawai gitu, tidak boleh ini. Kemudian mereka disediakan dengan bahan-bahan bacaan yang ada di tempat dokter praktek ataupun bidan ataupun rumah sakit ataupun puskesmas gitu kan. Dari situ barangkali dengan mereka melepaskan gawai sebagai kayaknya gawai ini menjadi kebutuhan primer di era digital sekarang kan. Kebutuhan primer mereka lepaskan, tetapi mereka diberikan informasi-informasi, tapi bukunya juga buku yang seperti apa. Tidak mungkin kan kita mengasih buku novel atau apa di situ kan, sementara latar belakang mereka berbeda-beda. Ya, yang umum mengenai tips-tips bagaimana menjadi parenting yang teknik-teknik parenting yang baik, kemudian buku-buku yang sifatnya itu adalah memberikan tips-tips untuk perempuan, karena rata-rata yang saya lihat tips-tips untuk bagaimana menjadi ini, bagaimana menjadi mami yang baik, kemudian bagaimana menjadi orang tua yang siap menjadikan anaknya itu sebagai generasi yang ini, generasi yang itu adalah buku-buku yang sebenarnya diinginkan oleh orang tua, karena kalau meskipun sekarang di Google itu menyediakan misalkan bahan bacaan tentang inilah itulah, tapi saya yakin mereka tidak memberikan tidak bakal menyasar pencarian bahan bacaan itu. Ketika dia menyentuh gawai, otomatis dia paling ngeliat TikTok atau Instagram atau apa kan. Jadi perlu kayaknya ini gerakan baru, bagaimana meliterasikan perempuan-perempuan yang hamil sebenarnya. Taruh bahan bacaan di dokter praktek, taruh bacaan di puskesmas, rumah sakit. Sepertinya seperti itu sih yang saya lihat. Menarik ini. Bisa jadi terobosan baru itu. Artinya literasi untuk ibu-ibu hamil ya. Jadi sejak dalam kandungan, dari mulai ibunya diperkenalkan ke hal literasi. Nah, menurut Mbak, kenapa tadi ketika kita menyentuh gawai, ketika kita memegang gawai, kita sih cenderung atau kebanyakan, kebanyakan cenderung melihat cari sesuatu kayak TikTok atau YouTube, bahkan yang viral-viral itu kadang-kadang nilai edukasinya kurang. Nah, kenapa sampai itu bisa terjadi gitu, Mbak? Padahal katakanlah yang tadi Mbak sebutkan, misalkan bagaimana cara menjaga kandungan atau kebutuhan gizi janin dan lain sebagainya, bisa kita googling kan gitu. Kenapa kebanyakan dari kita memilih ke hiburan yang kurang edukatif dibanding dengan informasi-informasi yang kita sebenarnya butuhkan? Ada apa sebenarnya yang ini? Kalau yang saya lihat saya yang lihat, kalau kita melihat kan buku-buku ini ada yang sifatnya serius dan tidak serius ya. Ada buku populer atau buku sastra. Ini kembali lagi ke Indonesia sebenarnya. Ketika di Indonesia itu tahun 2000-an, ketika Fakultas Sastra melebur jadi Fakultas Ilmu Budaya, karena pada kenyataannya kita melihat sastra itu sebenarnya tidak mencerahkan, malah membingungkan bagi orang-orang yang awam. Sementara walaupun kita tahu di Indonesia ini untuk bebas aksara itu, literasi kita ya, bebas buta aksara itu sudah 97%. Artinya dengan generasi seperti kita ini Kang, kayaknya sudah semuanya itu sudah bebas buta aksara kan. Tetapi kembali lagi seperti ini yang saya lihat, kita ini kan berada dalam posisi pandemi. Tapi yang terjadi adalah tsunami apa? Tsunami bahan informasi yang tidak benar ya kan. Itu jadi tsunami. Kita tidak bisa memfilter apakah
tulisan-tulisan yang dimuat di media tertentu itu tulisan yang benar atau sahih atau itu yang sebenarnya apa hanya sebagai opini tertentu untuk menjerumuskan pembaca untuk bisa menjadi basisnya seperti itu. Lalu saya berpikir begini, Kang. Kita lihat Indonesia aja contohnya. Kita ini kan kayaknya lebih terpengaruh dengan quote-quotes ya. Dengan quotes, dengan kalimat-kalimat pendek seperti itu kan. Bahkan kalaupun ini kalau saya pribadi ya, kalau saya misalkan ingin menulis buku, kalau saya nulis buku puisi, nggak bakal laku. Tapi kalau saya misalkan nulis buku ya, ini misalkan saya menulis buku misalkan 100 hari misalkan ya, saya menulis buku 100 hari menundukkan hati pria. Jurus jitu, ya kan, jurus jitu menundukkan hati lelaki. Itu kayaknya lebih laku daripada buku-buku yang sifatnya itu adalah serius kan. Itu artinya yang saya lihat masyarakat ini sudah sibuk dengan dengan masalahnya masing-masing, kehidupan dan seterusnya. Mereka sepertinya tidak tertarik untuk membaca yang berat-berat karena kehidupannya sudah menyita waktu dan seterusnya itu. Jadi akhirnya ketika buku-buku yang berat, buku-buku karya-karya Fram misalkan yang dulu pernah ini kan, siapa sih yang membaca buku Fram dengan bahasa yang kaku seperti itu? Maaf loh, mudahan Al-Fatihah untuk beliau. Kan buku yang kaku seperti itu, siapa yang tertarik? Apalagi membahasnya secara mendiskusikan dalam sebuah FGD misalkan. Begitu Kang Aris. Oke. Nah, cukup ini juga ya, kompleks juga yang kita hadapi. Di satu sisi kita sedang gencar-gencarnya berusaha meningkatkan minat baca kita yang disimbolkan oleh angka-angka hasil survei PISA. Di segi lain, kenyataan yang tadi digambarkan oleh Mbak sendiri ya itu sangat jelas di sekitar kita terlihat. Nah, sebenarnya kalau menurut Mbak seberapa penting sih kita memahami karya-karya yang dalam tanda kutip berat, dan apakah karya-karya yang berat itu harus ada proses untuk bisa lebih dicerna, artinya diperingan atau dialihwahanakan supaya bisa lebih diterima. Dan yang terakhir, bagaimana ini satu rangkaian Mbak ya. Yang terakhir, bagaimana peran sastra sendiri di TBM yang memang kita sedang gencar ini. Silakan Mbak. Yang mana dulu nih mau saya bahas Kang Aris? Dari pertanyaan pertama, kedua ke ketiga. Dari seberapa penting buku yang sastra yang berat itu kita harus pahami. Yang kedua, apakah itu untuk bisa dipahami harus dikunyah dulu, dan dengan hubungannya dengan TBM. Kalau misalkan seberapa pentingnya, kita kembali sebenarnya kepada si pembaca itu sendiri kan. Tidak mungkin misalkan seorang petani itu membaca yang berat-berat, apalagi yang berbau-bau sastra, itu untuk apa? Kan seperti itu. Ya, sementara kita tahu buku-buku yang berat itu sebenarnya adalah buku-buku yang mencerahkan. Tapi bagaimana ketika orang yang ingin diberi pencerahan seperti itu, tapi mereka tersibukkan dengan giat-giat mereka yang harus melapangkan pembacaan itu. Kemudian jadi kalau dikatakan seberapa penting, saya tidak bisa menjawab itu karena masing-masing kan punya kepentingannya masing-masing gitu kan. Saya misalkan seorang ekonom ya, akuntan, saya tidak penting kayaknya membaca mengenai sejarah-sejarah, walaupun kita tahu kita penting membaca sejarah itu kan. Bagaimana sejarah itu bisa melatari untuk masa depan misalkan. Ya, sejarah melatari masa depan, tanpa masa lalu tidak ada masa depan kan. Tetapi bagi ekonom nggak ada pentingnya hal-hal yang seperti itu untuk dibaca. Tetapi yang lucunya adalah ketika Nobel itu kan, Nobel pertama yang diberikan oleh Yayasan Nobel itu
saya juga ini, kenapa Nobel yang pertama itu adalah yang diberikan itu adalah Nobel sastra, bukan Nobel yang lain-lain. Meskipun kita tahu ada fisika, kemudian mengikuti, dan yang ketujuh itu adalah Nobel ekonomi misalkan. Kenapa? Kembali lagi, tapi tidak semua orang bisa memahami itu sebagai fundamental dalam berkehidupan. Lalu kaitannya dengan TBM. Dulu ketika tahun berapa itu? Kang Firman itu tahun berapa ya? Kang Firman itu ya untuk yang FTBM itu. Tahun 2000 berapa ya? 2015 2020. Oke, 2005. Nah, antara 2015 sampai 2020 dia pernah datang ke Banjarbaru, waktu itu peresmian PKBM kan. Jadi ada daerah yang dicanangkan oleh pemerintah provinsi waktu itu, Provinsi Kalimantan Selatan, untuk bisa menjadikan daerah itu sebagai apa ya, kalau bisa itu seperti rumah dunia kan, ada ininya, ada itunya. Tapi pada kenyataannya karena memang kultur masyarakatnya itu kurang, akhirnya daerah Gang Kuranji di Landasan Ulin itu, aduh, ketika rasanya beberapa waktu yang lalu saya mengunjungi tempat itu cuma sekedar lewat, ya hanya sekedar apa ya, buku-bukunya berhamburan. Artinya literasi yang ketujuh itu literasi keluargaan itu ya, literasi keluargaan itu yang saya lihat itu penting sekali, dan mudah-mudahan pemerintah itu bisa melakukan terobosan dengan ibu-ibu yang hamil. Sebenarnya itu dulu dasarnya. Bagaimana sebagai saya misalkan tidak ada basic, tidak ada apa, bagaimana saya ada kecintaan saya membaca kemudian menularkan ke orang lain, padahal kita tahu itu basic dari segalanya kan. Banyak orang yang terjebak dalam sebuah saya kira ini terjebak dalam sebuah dinamika berkehidupan ya. Kita selalu diuji, masalah datang. Tapi karena latar belakangnya yang kurang ya, pembacaan yang kurang, dia menganggap waduh, ini masalahku seperti ini. Padahal dia kurang membaca. Kan manusia hidup itu adalah manusia yang memilih masalahnya masing-masing. Ya kan, manusia hidup itu kan dia memilih masalahnya saja. Mungkin ada yang ditunggangi oleh ekonomi. Mungkin masalahnya itu masalahnya adalah hubungan dia berkeluarga. Kemudian mungkin yang ada punya anaknya yang diuji. Tapi membaca saja sebenarnya. Begitu Kang. Bahwa hidup itu baik-baik saja. Bahwa hidup tentu saja bahagia. Hidup itu bahagia. Tidak ada yang tidak bahagia. Kita coba melihat, kita urai ya tadi dari usum terobosan Mbak tentang literasi untuk ibu-ibu hamil. Artinya kan kalau dalam kerangka gerakan literasi nasional ini kan terbagi jadi 3, literasi keluarga bisa masuk ke sana kan, untuk ibu hamil, sekolah dan masyarakat. Nah, kalau sejauh Mbak amati, apakah ketiga ranah ini, keluarga, sekolah dan masyarakat, ini literasinya sudah saling mendukung atau parsial jalan masing-masing sehingga menyebabkan kondisinya seperti yang kita hadapi saat ini? Kita ini euforia literasi ya yang digempa-gempakan itu ya, euforia literasi yang digempa-gempakan itu sebenarnya tak sampai-sampai. Betul, gitu kan. Tak sampai-sampai. Kita bergerilya masing-masing, ada komunitas lain bergerilya lagi. Sementara penerimaan di daerah juga berbeda-beda kan. Ketika saya sepakat karena ini parsial ya, masing-masing saja jalan sepertinya. Pemerintah, saya tidak tahu Kang di daerah di Bandung ya, di Bandung di mana? Di Bandung ya, di Jawa Barat ya. Kalau di Banjarbaru ini ada sebenarnya untuk anak-anak sekolah dasar itu setiap hari mereka kan diwajibkan oleh sekolah itu kan membaca sesuatu sebelum mereka melaksanakan aktivitas belajar mengajar di kelasnya masing-masing sebelum pandemi tentunya. Tetapi yang saya dapatkan adalah ketika anak-anak itu mendapatkan buku yang sama terus di setiap minggunya dan mereka pun tidak bergantian, akhirnya kan mereka tidak ada kemajuan apa-apa dari bahan bacaan itu sendiri. Begitu. Saya pernah mengusulkan begini Kang, ketika paguyuban itu ada gitu kan, bagaimana saya bilang kalau buku-buku itu di rolling gitu kan, di rolling untuk kelas ini, kemudian mungkin
sebulan yang akan datang di rolling untuk kelas yang mungkin kelas 1, kelas 2, kelas 3 masih levelnya membaca dini ya, masih bisa di rolling. Kemudian juga 4, 5, 6 masih juga bisa gitu kan, bertukar-tukar buku. Ya tapi kan bagaimana juga dampak dari bahan bacaan yang mereka baca dengan pandemi yang sekarang yang sepertinya melunturkan karakter anak. Melunturkan, saya katakan melunturkan, karena pembelajaran diharuskan dengan basis digital, malah mereka kecanduan akhirnya. Itu yang saya amati dan saya alami juga. Betul. Ya. Nah, ini sebenarnya ironis ya. Ironis satu segi kita seolah-olah dihadapkan pada tantangan 4.0, terus community 5.0, sementara dengan gadget sendiri kita kelabakan yang tadi dikatakan dengan pandemi ini merupakan ujian sesungguhnya terhadap ketangguhan karakter kita ya tadi. Nah, sebenarnya apa ya? Apakah tantangannya ini terlalu besar untuk kita, atau memang kita kurang serius mempersiapkan diri kita untuk menghadapi tantangan ini, Mbak? Saya kira begini, Kang Aris, yang melakukan hal ini tidak hanya di Indonesia. Ada saya punya teman itu Catherine Mahansen, dia dari Denmark ya. Dia bercerita suatu hari, kita ada ketemu waktu zamannya sebelum pandemi kan. Dia bercerita, ternyata di kotanya itu hanya ada 5.000 perempuan. Ya, beda dengan kita. Pada negara kan besarnya, jadi mereka itu saling tahu satu sama lain itu kan. Saking kecilnya negara itu. Kemudian bagaimana aktivitas saya pernah bertanya bagaimana aktivitas membaca di sana. Ternyata perempuan-perempuan di sana ya sama seperti yang lain, ya suka bergunjing ya kan, ya itu menjadi sifat-sifat dasar manusia mungkin ya. Hobi ini, kalau perempuan ketemu ini seperti ini, walaupun ada kalangan-kalangan tertentu yang saya kira begini, kita tuh kan titisan, Kang Aris, titisan. Titisan kan, jadi ada yang kadang dititiskan, ya seperti Kang Aris ini kan, jadi apa ya, jadi pegiat yang barangkali orang tidak mau melakukan hal yang seperti Kang Aris ini, ngapain gitu kan, nggak mungkin kalau orang yang lebih berpikiran secara ekonomi, nggak menghasilkan apa-apa seperti itu kan, bahkan banyak komunitas-komunitas yang lain akhirnya untuk tetap menghidupi giat-giat seperti ini mengeluarkan gocek sendiri kan. Karena mengharapkan pemerintah, kita tidak mengharapkan itu juga. Yang penting kita bisa jalan, kita bisa memberikan sesuatu. Lalu sampai ke sininya yang saya lihat, dunia literasi kita ini, akhirnya dunia literasi yang tak tergambarkan. Kenapa tak tergambarkan? Kita ini bingung memetakan titik-titik yang ada. Kalau katakanlah ini forum taman bacaan masyarakat seluruh Indonesia, tetapi pada faktanya tidak juga bisa merambah seluruh Indonesia dengan keterbatasan tertentu kan. Bahkan maaf loh, ini ketika saya pernah mengikuti acara FTBM ini waktu tahun 2000 berapa ya, 2010, 11, 12 yang waktu Kang Golagong jadi presidennya. Bahkan itu ada pemetaan provinsi ini, ada 33 provinsi lebih ya, 33 waktu zaman itu, 33 provinsi apa 34, 30 berapa sekarang provinsi? Ayo Kang Aris, berapa sekarang provinsi di Indonesia? Saya mau nguji nih. 34. Oke, 34. Nah, dari 34 provinsi yang ada di Indonesia itu ternyata dipetakan oleh FTBM, ini koordinatornya ini, gitu kan. Dari koordinatornya itu sendiri pun ternyata nggak bergerak gitu. Nggak bergerak karena, maaf, mereka juga bingung, what should I do? Apa yang harus aku lakukan kan? Aku ngapain gitu kan? Ternyata orang-orang yang nangkring di forum taman bacaan masyarakat yang pernah diperlihatkan oleh Kang Golagong itu orang-orang tertentu, maaf kalau saya katakan, saya pernah tinggal di beberapa daerah itu orang-orang titipan yang tidak akrab dengan kegiatan literasi atau teman-teman yang duduk di situ. Saya sebenarnya kalau boleh curcol ya Kang Aris, ini curcol ini Kang Aris.
Ya, ya. Saya penasaran Siap. sebenarnya. Saya sebenarnya penasaran bagaimana sih gerakan FTBM ini untuk bisa merambah ke Indonesia bagian tengah sebenarnya. Ini khusus untuk Kang Ovik sebenarnya ya, yang bisa Ya, ya. bisa membawa basis forum TBM ini untuk Hmm. kemaslahatan literasi di Indonesia. Oke. Oh, pertanyaan nih, Mbak. Ya. Sebenarnya kita salah satunya kita punya berbagai program ya. Ada untuk kepengurusan ini yang saya tahu, kalau untuk kepengurusan sebelumnya saya juga hanya sedikit terlibat. Untuk sekarang kita punya energi literasi dari rumah yang memang menyasar setiap provinsi per bulan untuk kita lihat menampilkan potret yang tadi dikatakan belum pemetaan sih. Kalau pemetaan kan terlalu inilah, artinya perlu proses yang panjang. Ini untuk menampilkan potret literasi di daerah masing-masing. Itu yang pertama. Ya kalau yang ini yang sekarang kita lakukan, Aku Buku dan TBM sebenarnya dalam tanda kutip untuk memberikan inspirasi khusus langsung ke pegiat-pegiat literasi. Ada lagi yang kemarin kita pada Hari Dongeng kita bikin peringatan Hari Dongeng Sedunia dan jadi kegiatan reguler dikemas dalam tajuk Muhibah Dongeng. Sebenarnya itu Indonesia Tengah, kalau Sinjai itu Indonesia Tengah Timur, Mbak. Sinjai itu masuk Indonesia Tengah, cuman dia di Sulawesi Selatan, gitu kan? Nah, itu literasi kita lewat dongeng ini sekarang motornya dari Sinjai, Aceh, dan Bali dan sekitaran itulah. Artinya kalau ke timur kita belum, agak sulit ya untuk lebih itu. Tapi kegairahan itu kalau saya lihat itu sudah nampak terasa. Apakah ini masif? Itu tentu belum. Tapi sebagai sebuah awal ini cukup menjanjikan sih menurut saya. Sebagai sebuah awal cukup menjanjikan, dan terutama penggeraknya adalah tadi perempuan, karena perempuan baik itu relawan, mahasiswi dan juga ibu-ibu yang menggerakkannya. Itu sih, Pak, yang saya lihat. Saya tidak akan menafikan itu. Tapi yang saya ceritakan di sini adalah fakta sosial yang ada di Kalimantan. Betul. Kalimantan kan. Betul. Bagaimana ketika ada komunitas itu lebih didominasi oleh laki-laki. Ketika ada event tertentu yang berbasis literasi juga didominasi oleh bapak-bapak, abang-abang, om-om, gitu kan. Tante-tantenya, kakak-kakaknya sedikit gitu. Untuk Kalimantan sendiri, ini yang saya perhatikan ya, Kang Aris, dari 5 provinsi yang ada di Kalimantan, sepertinya hanya Kalimantan Utara yang baru nih ya, PW Kaltara itu yang cukup geliatnya itu, gerilyanya itu asik gitu. Saya memperhatikan itu. Dan kembali lagi, mereka dimotori oleh siapa seperti itu kan? Tetap bukan perempuan yang motori. Beda mungkin daerah-daerah lain, misalkan ada paguyuban yang memang banyak diikuti oleh perempuan-perempuan, ibu-ibu, basis ibu-ibu itu. Tapi kalau di Kalimantan sendiri yang saya perhatikan kurang gitu kan. Ada satu, ya saya baru ingat, ada di Balikpapan itu komunitas seni Nirmana. Jadi orientasi mereka itu kan selain membuat hasil-hasil kerajinan dari tali-tali, dari benang-benang itu apa namanya saya lupa ini. Sulitnya dia itu kerajinan dari benang-benang disatu-satukan kemudian jadi tas, jadi apa. Kemudian dongeng juga mereka kan orientasinya ke situ. Itu ada Kalimantan Timur di Balikpapan, komunitas seni Nirmana itu. Tapi untuk di tempat saya di Kalimantan Selatan sendiri basis literasi itu banyak di
kalau dikatakan tawuran literasi ya, itu banyak dilakukan oleh mereka-mereka yang notabene adalah pegiat apa ya, sastrawan atau penulis begitu kan. Dan kalau saya boleh dihitung ya, untuk Kalimantan sendiri paling ada saya, kemudian siapa lagi ya? Mungkin saya mengingat lagi perempuan-perempuan gitu kan. Kalau laki-laki sudah saya hafal gitu kan. Ini dengan mudahnya saya bisa menyebut nama-nama mereka. Kalau perempuan agak ini juga, agak sulit. Itu fakta di Kalimantan ya. Pulau Kalimantan, iya. Nah, sebenarnya kalau waktu kemarin yang energi literasi dari rumah yang tuan rumahnya, penyelenggaranya Kalimantan Utara, atau Broni sama Bang Ipin. Nah, mereka juga sempat menampilkan pegiat-pegiat literasi perbatasan, beberapa di antaranya perempuan. Nah ini penguatan apa sih supaya nanti perempuan-perempuan ini tampil terutama di kegiatan literasi ini, Mbak? Ini kita belajar kultur ya, kultur masyarakat ya, kultur bagaimana sebenarnya. Saya sebenarnya masih meraba-raba juga ini, karena misalkan ya di daerah tertentu, misalkan di tempat saya di Kalimantan Selatan ini kan banyak yang berbau agamis gitu kan. Ketika seorang perempuan itu yang katakanlah dia di pesantren gitu. Kalau laki-laki kan agak mudah saja keluar malam. Ada daerah tertentu di sini jam 9 malam, misalnya lebih dari jam 9 malam perempuan gitu kan keluar dari apa, dia akan dibully gitu kan. Wow, bla 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 bla. Kemudian juga apalagi sampai misalkan bergiat bergaul membaur dengan apa ya, dengan laki-laki atau apa, dia akan mengalami itu, kecuali mereka-mereka yang hidup di perkotaan seperti Banjarbaru, kemudian Banjarmasin, ya kan. Kalau yang lainnya itu saya kira masih sulit sekali mereka. Apalagi kalau sampai bisa menggaungkan atau membuka gebrakan-gebrakan atau melakukan giat satu aja misalkan di daerahnya ya, di daerah, saya tidak ingin menyebutkan di sini ya, nggak boleh soalnya. Dari daerah tertentu itu, daerah kabupaten itu, saya rasa dan saya lihat kayaknya nggak bisa. Karena faktor-faktor kultur, budaya itu. Kecuali ya, kita tidak tahu. Kecuali suatu saat nanti ada keterbukaan, ada apa ya, ada wangsit atau seperti apa. Mudah-mudahan lah suatu saat nanti. Tapi saya rasa apa yang dilakukan Kang Aris, apa yang dilakukan saya, meskipun kita terkesannya parsial, masing-masing terfirkah-firkah sendiri-sendiri, apa ya, nggak perlu lah kita harus sepertinya ingin mensinergikan sesuatu untuk merebut sesuatu menuju ke sesuatu. Saya kira lakukan saja, meskipun oke, titik di Kalimantan masih seperti ini kan. Untuk pemetaan pun kayaknya untuk, saya nggak tahu. Saya malah nanya nih sama Kang Aris, bagaimana kawan-kawan pengurus pusat TBM itu melihat Kalimantan sebenarnya dalam hal ini? Itu sebenarnya tidak mewakili pengurus pusat ya, karena mungkin akan berbeda pandangannya. Jadi tadi problem kultural, terus apa, ada sebenarnya sih pada yang menonjol kan Kalimantan Utara yang selama ini terlihat kan, dan ada beberapa provinsi yang kepengurusannya baru terbentuk juga, jadi kiprahnya belum bisa terlihat lebih jauh. Nah mungkin saya sih apa ya, harapannya ada sinergi, artinya ada kerja bareng antara apa semuanya, baik itu pengurus di pusat, di wilayah, dan apa pemangku kepentingan lainnya untuk bekerja bersama-sama, karena ini butuh tadi yang dikatakan oleh Mbak, butuh kebersamaan. Bagaimana hal yang kultural ini bisa apa ya, masuknya itu tidak jadi masalah, tidak jadi satu
kan kalau gesekannya terlalu ini juga akibatnya kurang bagus juga nanti, malah tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan hasilnya. Mungkin itu sih Mbak. Oke, berarti Nah, masih Kalimantan Utara ya, Kalimantan Utara yang bisa dipantau mungkin, gitu ya? dan rencananya sih kita ingin masuk lewat Kalimantan Utara juga bisa menggait yang lainnya juga sekitarnya. Oke, kita turunkan tensi sedikit, Mbak. Kita turunkan tensi sedikit. Untuk kawan-kawan yang mau bertanya, berkomentar atau menanggapi, silahkan di kolom komentar. Nanti kita bisa sambil ngobrol. Karena kita ngobrol santai, Mbak ya. Kita tanggapi. Nah, tadi kenapa saya katakan bertanya mengenai sastra dengan TBM? Nah, saya menarik sebelum kita ngobrol di sini membaca satu ulasan dari kawan pegiat dan juga penulis bahwa banyak karya-karya buku terutama yang dilabeli hasil karya literasi yang secara kualitas belum baik gitu. Nah, Mbak sendiri melihat fenomena itu seperti apa? Berarti jadi gini, nih saya lihat ini tsunami, saya sebut tsunami boleh ya. Jadi tsunami lagi. Ketika gencarnya literasi kan, tapi gencar juga ini sekarang penerbitan percetakan kan. Apa aja tulisan ya, apa aja tulisan. Kalau misalkan itu tulisan, kata-kata itu udah bisa ini, udah langsung terbitkan gitu kan. Nggak seperti zaman dahulu itu ada proses segala macamnya. Sekarang orang bebas mencetak buku, orang bebas menerbitkan buku. Bahkan sang pembaca buku itu anggap saya sebagai publik ya, dengan kapasitas saya adalah pembaca yang baru, katakan saya kan tidak bisa melihat, oh ini buku ini bagus, oh buku ini enggak. Cuman kebutuhan saya membaca misalnya itu kan. Misalkan tips-tips bagaimana caranya memasak yang bagus atau bagaimana caranya menggait perempuan nih misalnya. Itu buku yang paling kayaknya lebih cepat laku daripada buku puisi saya misalkan kan. Jadi saya sebenarnya takut. Ini kayak ketakutan akan tsunami percetakan dunia digital yang begitu mengerikan ini terhadap kualitas. Akhirnya pembaca-pembaca dari pembaca teks itu keberaksaraan itu tidak bisa menemukan apa yang dia inginkan sebenarnya, kecuali menemukan hal-hal yang dia butuhkan. Jadi kan kembali lagi ya ke saya secara pribadi ini. Iya. Ngeri-ngeri seperti apa ya? Ngeri-ngeri tapi ini faktanya. Dan saya tidak tahu apakah nanti pada era tertentu ketika sekarang media daring itu menggeser media cetak, bahkan media cetak pada masa pandemi ini sudah banyak berguguran, sudah banyak kolaps ya, mati, dan beberapa juga di antara yang masih bertahan itu sudah menanggalkan rubrik sastranya kan, karena rubrik sastra itu tidak berdampak terhadap sirkulasi atau distribusi penjualan dari koran atau media cetak. Gitu Kang Aris. Nah, bisa nggak Mbak sesuatu misalkan gimana ya menginikan ya. Artinya untuk mencapai kualitas mengemas sesuatu itu tidak harus selalu berat, tapi ringan saja supaya bisa dicerna oleh semua banyak kalangan, tapi secara kualitas tetap terjaga. Bisa nggak seperti itu? Harapannya seperti itu sih, tapi kita melihat pada kenyataannya kan, ketika Anda punya uang, ketika Anda mau melubangi kantong sendiri, apapun yang Anda tulis itu kan bisa tercetak kan. Iya.
Saya sebenarnya ada harapan seperti ini. Ketika ada mungkin ya suatu saat nanti misalkan forum Taman Bacaan Masyarakat ini bekerja sama dengan instansi terkait, katakanlah itu Dinas Pendidikan ya, Dinas Pendidikan untuk bekerja sama melakukan pelatihan sebenarnya. Melakukan pelatihan kepada guru-guru Dinas Pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Mereka diajarkan dulu, mereka ditatar dulu, kemudian mereka dikasih informasi begini loh cara menulis kreatif kan. Kemudian yang terbaik di antara mereka itu bisa dipublikasikan di media-media terkait juga, media daring, dan yang terbaik mungkin dibukukan. Kayaknya itu formula yang saat ini bisa menjadi bukan juga trigger, tapi semacam jalan untuk bisa menerangi jalan literasi yang sepertinya gaungnya itu euforia sekali kan, di mana-mana gempa literasi di mana, tapi tidak berdampak apa-apa terhadap si pembaca itu sendiri. Atau misalkan kerjasama antara penulis, dalam hal ini adalah guru-guru ya, mesti yang pelakunya itu haruslah guru-guru. Kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dalam hal ini guru-guru dengan media tertentu, kemudian mengkombinasikan kembali dengan dengan hasil yang dia tulis itu dengan ahli grafis yang bisa divisualkan. Karena kita percaya mau tidak mau kita ini zaman telah bergeser ke dunia digital, di dunia yang harus di dunia audio visual seperti itu. Tidak hanya teks itu dalam kertas. Gitu kan? Karena tujuan literasi khususnya untuk anak-anak itu kan sebenarnya membentuk karakter ya. Membentuk karakter kan? Jadi membentuk karakter itu dia harus membaca dalam kertas. Dia bisa mendengar, dia bisa melihat teks di bawah gambar itu. Tetapi kembali lagi, berapa banyak naskah-naskah yang berangkat dari budaya-budaya atau akar atau mitos legenda dari daerah masing-masing yang diangkat. Bahkan yang saya lihat ini untuk anak-anak saya sendiri di rumah nih pengalaman, malah kan yang diangkat kayak Snow White ya, kemudian lagi kayak Cinderella misalkan, itu yang dihafal. Ada audio visual yang dia tangkap, walaupun kita tahu ya itu ceritanya bagus. Kenapa enggak orang-orang Indonesia enggak melakukan terobosan itu, tidak hanya dalam bentuk teks. Literasi kan Kang Aris juga tahu, literasi itu medianya banyak sekali. Demikian. Menarik ininya Mbak, artinya kita harus dari awal memberikan, mungkin mereka yang itu mungkin mereka bukan tidak, kemungkinan ya mungkin saja di antara mereka bukan tidak mau menghasilkan karya yang berkualitas, tapi tidak tahu cara bagaimana sih cara yang harus ditempuh untuk menghasilkan karya yang memenuhi standar kualitas tadi. Nah, mungkin sebelum kita eksekusi ide tersebut, ada sedikit bocoran lah bagaimana sih memproses sebuah tren misalkan menjadi ide kreatif yang dalam tanda kutip tadi memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Kita kalau bicara soal standar di tempat kita, katakanlah di Kalimantan Selatan atau Indonesia, kita tidak punya lembaga untuk standarisasi itu kan. Siapa lembaga mana yang memberi standar untuk penerbit atau percetakan? Anda tidak boleh mencetak atau menerbitkan buku yang demikian, tidak ada. Bahkan sekelas Gramedia pun tidak ada standarisasi itu. Asalkan kira-kira itu sesuai dengan kebutuhan, itu bisa diserap oleh masyarakat. Maksudnya diserap ini kayaknya bakal laku deh di pasaran kan, terbitkan gitu kan. Kalau kasih bocoran ya, ini mungkin langkah awal dari kami, misalkan dari asikasik.com misalkan. Kami kerjasama dengan dinas pendidikan terkait kan, dinas pendidikan terkait yang ada di Kota Banjarbaru. Kita melatih guru-guru kan, kita melatih guru-guru kerjasama juga dengan kepala-kepala sekolah yang ada di kota ini. Dengan waktu yang disepakati dan ditentukan, meskipun lewat daring, kemudian mereka dilatih, dievaluasi, tapi tentunya berangkatnya dari guru bahasa dan guru seni dan budaya ya, dua guru itu dulu yang bisa disasar. Tidak mungkin kan kita menyasar guru-guru matematika atau guru apa gitu kan.
guru Pancasila atau apa, otomatis guru bahasa dulu, guru bahasa, kemudian guru itu kita latih, bagi yang ini kita muat di media daring kita, kemudian yang terbaik akan dicetak. Kembali lagi, buku yang dicetak itu akan dikembalikan ke sekolah-sekolah. Kemudian anak-anak membaca, mereview, ketika membaca, mereview, mereka juga dilatih juga untuk apa yang berminat. Mudah-mudahan mereka berminat gitu kan, karena ini masa bulan Juli, mudah-mudahan anak-anak sudah bisa aktif kembali bersekolah. Harapannya begitu sih. Jadi yang kami lakukan di Banjarbaru misalkan, kami melakukan untuk terobosan hal yang ini ya kami lakukan sendiri. Kami keterbatasan tidak belum dulu menjangkau untuk Kalimantan Selatan, apalagi ini kan sulit sekali sebenarnya ketika forum TBM ini mengatasnamakan apa ya, Payung Indonesia. Ini bahaya dan mengerikan, tapi tantangannya luar biasa. Semoga teman-teman bisa istiqomah, itu saja. Ya, ya tantangannya memang sangat luar biasa, tapi memang layak untuk kita perjuangkan sih, Mbak. Nah, kita kembali ke pandemi saat ini kan, di mana kita ini ujian terhadap apapun yang kita klaim sudah berjalan dengan baik, ini ujian sesungguhnya apakah memang demikian adanya atau kebalikannya. Nah, kita dihadapkan pada berbagai persoalan yang luar biasa. Otomatis kan tingkat tekanan juga makin berat ya. Nah, sebagai penulis, bagaimana sih mempertahankan tadi untuk tetap kreatif di masa pandemi ini? Karena tadi dikatakan oleh Mbak, ada yang harus dipenuhi tulisan-tulisan Mbak yang secara itu. Gimana tuh, Mbak? Ketika pandemi ini menyapa Indonesia di bulan Maret ya, bulan Maret kan kita, saya ingat sekali 01 pasien pertama Indonesia itu kan yang Mbak Penari itu kan, dari Depok gitu. Jadi kita sudah sudah milad setahun lebih kan, ini bulan April. Di bulan awal-awal, bulan April, sebelumnya bulan April, pertengahan Maret itu untuk semua kegiatan yang ada di Kota Banjarbaru itu kan ditanggalkan, tidak boleh dilaksanakan kan. Kemudian bulan April ternyata masih ada juga pandemi kan, masih dekat dengan kehidupan. Ketika pada bulan Mei dan bulan Juni ini, saya dengan teman-teman begini, justru sebenarnya pandemi ini melatih kita untuk kreatif. Kita lihat misalkan, bukan hanya menulis ya, maaf saya boleh menyebut misalkan KFC. Ketika KFC, kemudian McDonald, kemudian pizza disaingi oleh penjual-penjual yang berasal dari industri rumah tangga. Dan pada masa pandemi ini juga mereka membuktikan bahwa label yang berbau-bau saya tidak boleh menyebutkan ini ya. Jadi akhirnya industri rumah tangga di masa pandemi ini sangat diuntungkan. Begitu juga dengan teman-teman. Pada waktu tahun 2020 kemarin, kami bisa menelurkan atau melahirkan 9 karya kan, 9 buku gitu dengan teman-teman itu. Yang lain juga adalah. Saya bilang begini, ayo kita sama-sama kan. Ini apa sih masalahnya? Orang Kalimantan Selatan ini berapa juta sebenarnya kan? Berapa juta? Untuk masyarakat Banjarbaru berapa? Masa kita mencetak buku kemudian menjual 500 eksemplar, sulit banget sih kayak gitu kan? Ini masalahnya di mana? Masalahnya di mana? Ternyata ini masih dilakukan, riset ini masih berjalan. Apakah masalahnya itu mereka tidak tahu, ya kan? Karena kita kadang asik ini kan, kalau penulis ini yang membeli bukunya itu adalah teman-teman penulis. Itu lucunya. Ketika ada buku puisi yang beli kan teman-teman penyair, kayak arisan dong namanya kan. Mau dibawa kemana sebenarnya masa depan jalan kekaryaan kalau begitu caranya. Kemudian saya berpikir lagi dengan teman-teman, sepertinya ada yang salah deh. Apakah itu pendistribusian yang kekeliru? Apakah kita kurang bersosialisasi dengan masyarakat? Akhirnya kita menemukan kita sepertinya harus kerjasama dengan pemerintah. Mau tidak mau, pemerintah kan sekarang kalau misalkan mereka ada informasi apa, mereka dengan cepat
media digital mereka kan bisa diinformasikan. Kalau kita berharap dengan kita saja, kayaknya tidak bisa. Kita dilaksanakan oleh kita, teman-teman misalkan penerbit atau penulis-penulis yang diterbitkan karyanya lewat media indie ya, media cetak indie, kayaknya kurang bisa. Bahkan loh Kang Aris sekarang yang saya lihat ya, sekelas Gramedia, tersebut ya, sekelas Gramedia aja sekarang, dia harus melakukan open order dulu, open order sebelum buku itu dicetak. Artinya kan ada sesuatu yang terjadi. Ditambah lagi peran media digital menjual atau menyasar buku-buku yang berbentuk elektronik ya, PDF juga. Ini cukup ini sih. Tapi saya masih percaya bahwa buku-buku cetak itu masih menjadi rujukan kita. Karena ketika itu buku itu dalam bentuk PDF, saya keribetan juga Kang Aris. Saya harus ngeprint lagi Kang Aris, karena membaca di layar komputer itu sulit banget. Harus ngeprint lagi, kecuali buku itu tipis atau hanya sekelas buku-buku puisi itu nggak masalah. Kalau buku yang bertajuk riset atau apa kan, buka lagi. Saya percaya tetap buku yang berbentuk fisik gitu, buku cetak itu masa depannya masih panjang gitu kan. Tidak seperti yang ditakut-takuti oleh kawan-kawan. Begitu Kang Aris. Luar biasa. Nanti hasil risetnya dibagi juga ke saya ya Mbak. Jadi gini Kang Aris, ini kita selesai misalkan ada buku kan, atau buku itu belum selesai tapi masih dalam prosesi kan, kami juga melakukan open order. Jadi kita bikin video-video Kang Aris. Masyarakat sekarang senang video, kita bikin video, kemudian tapi yang saya ingatkan sama teman-teman, kita nggak usah dulu bikin buku puisi gitu kan. Jangan buku puisi, nggak ada orang yang tertarik dengan buku puisi. Kasihan teman-teman penyair kalau kita ngasih ini kan, ternyata teman-teman juga yang beli. Ini misalkan ada buku kayak kemarin itu Rendezvous itu cerita tentang, bukan cerita tapi buku bergambar ya, tentang filosofi kembang-kembang. Ada 100 bunga kan yang di itu kan. Ngambil video dulu kita, taking video. Jadi lebih banyak kita taking video di luar. Kemudian lagi minta testimoni kepada orang-orang yang berpengaruh. Itu penting Kang Aris. Ketika kita minta testimoni kepada orang-orang yang penting-penting itu, kita minta video juga. Teman-teman mintakan video. Ternyata video itu tersebar dengan begitulah kita bisa menawarkan produk gitu kan. Itu. Karena kalau melihat cuma ngasih poster begitu kan, apaan gitu kan. Kayaknya orang-orang lebih tertarik dengan hal-hal yang bergerak saat ini, gitu. Berarti audiovisual plus influencer ya? Nah, influencer. Dari situ akan menyasar influencer. Dari influencer itu akan menjamah ke customer, begitu Kang Aris. Ke customer. Emang mau tidak mau polanya sudah demikian saat ini ya. Oke, Mbak, kita kembali kerucutkan dari awal tadi, dari pengalaman masa kecil, remaja, kemudian kita bicara secara panjang lebar tentang dunia keliterasian. Nah, pandangan Mbak terhadap yang disebut dengan pengasuhan literasi di keluarga yang tadi dikatakan yang harus dimulai ketika ibu hamil dan lain sebagainya. Nah, pengasuhan literasi yang menurut Mbak yang dalam tanda kutip yang harus dilakukan oleh orang tua itu seperti apa sih di keluarga? Sebenarnya ketika kita menyudutkan itu kepada keluarga, ya kan, keluarga, bagaimana dengan keluarga dengan kemampuan terbatas misalkan kan, jangankan untuk buku, ya kan, jangankan untuk buku, untuk hidup saja mereka secara ekonomi pontang-panting gitu kan. Jadi kembali lagi ke sana, hanya ini sulit banget sebenarnya tantangan dari untuk Indonesia ya, sangat sulit. Sebelum mensejahterakan dirinya, masa dia harus nyari buku, nyari ini enggak kan? Apalagi bukan hanya mencari buku ya, untuk mengajari anak-anaknya saja sebenarnya mereka udah nggak ada kesempatan untuk itu. Lalu bagaimana? Kalau kita mencari akar, kita sebenarnya nggak habis-habis mencari akar. Kita kan kita sebagai manusia yang sangat mudah sebenarnya menyalahkan sesuatu, ya kan? Teman-teman, saya kira teman-teman aktivis ya misalkan,
itu ini gitu kan, gampang nyalahkan itu. Kembali lagi nanti ujung-ujungnya pemerintah yang disalahkan kan. Pemerintah lagi yang disalahkan. Jadi kalau pengampu yang dari yang dikerucutkan sini adalah keluarganya itu pun kalau saya lihat kan berlapis-lapis, ada kalangan begini, ada kalangan begini, ada kalangan begini. Beruntung mungkin kalau saya dapat pengasuhan yang sedemikian, berlatar belakang yang demikian itu. Tapi ini kembali ke giat masing-masing saja sebenarnya, Kang Aris. Kita tidak boleh juga menyalahkan pemerintah, ya kan, dengan kesejahteraan sosial yang sebenarnya itu hanya impian kan, yang tidak mungkin lah masyarakat Indonesia ini bisa sejahtera, tidak mungkin. Karena keadilan itu hanya nanti tempatnya di akhirat itu, Kang Aris, saya percaya itu. Saya selalu bicara sama teman-teman, kita harus melakukan sesuatu itu yang di samping kita dulu kan, yang samping kita, yang orang terdekat lah, dengan terdekat. Kadang ketika kita ada kesempatan atau ada cara, mekanisme kita menemukan untuk bisa mengumpulkan anak-anak untuk membaca atau minjamkan buku, tapi ada sisi lain yang melemahkan itu, Kang Aris. Ketika mereka itu berada di posisi terlemah dalam hal ini ekonomi, anak-anak itu harus membantu orang tuanya, Kang Aris. Kami tidak bisa menyasar itu kendala dan itu fakta gitu kan. Kemudian kemana lagi? Ya kalau saya katakan kita pasrah saja, tidak mungkin juga. Jangan terlalu cepat mengambil kata-kata menautkan kata pasrah untuk sebuah giat gitu kan. Tapi tetap saja dilaksanakan. Mudah-mudahan saya harap ketika anak-anak itu sekolah, kembali lagi saya sebenarnya lebih menekankan itu kepada sekolah. Makanya akhirnya di Banjarbaru kita bersama teman-teman itu kita harus kerjasama sebenarnya dengan Dinas Pendidikan untuk dalam hal ini kan Dikdas, kemudian Dikmen. Karena kalau sudah SMK atau SMA, kayaknya mereka sudah bisa menentukan dan tidak usah dikasih tahu lagi mereka akan membaca. Kemudian TK juga. Tapi kembali lagi kalau TK kan terlalu ini, kan tidak semua anak juga mampu bersekolah di TK yang dengan standar tertentu, dengan taraf tertentu. Jadi kalau nanya seperti ini, maafkan saya Kang Aris, saya tidak bisa menjawab ini karena dilematis sekali. Landscape-nya terlalu lebar ya. Iya. Nah, tapi tadi dikatakan menarik bahwa kita juga dengan problematik yang sedemikian kompleks ini, kata Mbak tuh kita jangan terlalu cepat menautkan dengan kata pasrah dan ada hal supaya kita tetap mungkin bukan optimis ya kalau melihat tadi gambarannya seperti itu. Ada hal yang bisa membuat kita tetap istiqomah untuk bergerak ini di jalan kita yang sedang kita lalui. Itu yang sebenarnya yang dilakukan oleh kawan-kawan, termasuk Kang Aris saya lihat ya, dan teman-teman di sini. Begini, tadi kan saya ada bicara soal titisan. Jadi ada orang yang memang akhirnya terlahir seperti ini, ada yang seperti ini. Saya percaya Kang Aris, ketika itu sudah nggak ada lagi, misalkan di suatu masa masih ada kok orang yang kayak kita kayak gini, yang masih care, yang masih percaya bahwa kita harus berjalan di jalan yang tidak disukai orang ini. Bahkan kan orang yang Oke, saya nggak usah lari kemana-mana, nanti malah bingung. Saya misalkan. Jadi supaya lebih konkret kan, saya misalkan, ketika saya melakukan sesuatu, itu kan yang saya diam sendiri saja, misalkan saya tidak melakukan apa-apa kan, otomatis biasanya ada yang tidak menyukai kan. Apalagi ada misalkan suatu giat terasi begini. Tantangannya adalah sebenarnya orang-orang terdekat kan, orang-orang terdekat. Bagaimana meyakinkan mereka, khususnya Anda harus melakukan ini, Anda harus begini. Anak-anak Anda mau nggak gabung sama kita? Anak-anak Anda mau nggak kita ini kan? Mereka juga sebenarnya ketakutan, kecemasan, dan bagaimana meraih kepercayaan orang itu sulit sekali. Begitu Kang Aris. Saya harapkan begini sebenarnya. Dan alhamdulillah yang saya lihat teman-teman yang berada di jalan ini, sepertinya kita mempunyai frekuensi yang sama Kang Aris. Saya yakin apakah komunitas yang ada di TBM PW Kaltara misalkan,
itu kan teman-teman yang kayak Pak Tobroni, Kang Randy Ya, Ipin, itu kan orang-orang pilihan. Dan sepertinya saya lihat untuk 5 tahun ke depan ya mereka tetap aja di jalan itu. Itu nasib kayaknya Kang Aris, takdir kayaknya. Itu takdir. nggak bisa dihindari-hindari lagi. Ya, Dan generasi berikutnya saya yakin masih ya tidak itu akan lahir secara alami ada gitu kan. Orang yang seperti itu selalu ada. oke. Nggak kerasa ini udah sejam nih Mbak nih. Kita ngobrol menarik dan saya rasa banyak yang harus kita tindak lanjuti. Nanti juga kalau kami minta untuk ini, saya untuk terlibat dari tindak lanjut ini, kami harapkan Mbak bersedialah menguatkan kami. Nah, terakhir Mbak, ada gak pesan untuk katakanlah kalau masyarakat terlalu luas, untuk yang kita lah satu frekuensi agar tetap kreatif, inovatif dan produktif menjalani ini semua gitu. Untuk tetap kreatif, inovatif itu harus seimbang dulu Kang Aris. Seimbang dulu. Ya. Ketika kita menyuruh orang untuk menulis, mengimbanginya dengan membaca Kang Aris ya. Ketika kita pusing atau segala macam, imbangi dengan menonton Kang Aris. Menonton film itu sangat memberikan energi positif juga gitu kan. Bahkan maaf loh Kang Aris, drakor itu kadang-kadang saya kan baru aja kayak melihat nonton drakor. Oh ternyata drakor itu bermanfaat Kang Aris. Saya mendapat pencerahan mengenai trik-trik gimana misalkan melakukan sesuatu tanpa intimidasi, tanpa ketahuan dan segala. Ternyata di drakor itu ada yang aneh-aneh seperti itu ada. Jadi menstimuluskan jalan kita ini yang sefrekuensi ini dengan pembersihan Kang Aris, dengan keseimbangan. Saya kira mudah-mudahan teman-teman itu ketika dalam proses yang sekarang ini, proses pandemi yang masih berlangsung, sekali-sekali pertemuan luring itu penting Kang Aris. Sesama ya. Penting sekali itu untuk memberi energi. Dan sekali-sekali juga penting Kang Aris untuk teman-teman yang ada di forum TBM itu jalan-jalan. Tapi setelah vaksin tentunya ya, setelah divaksin jalan-jalan melihat daerah-daerah tertentu, kemudian dari daerah-daerah itu pasti akan mendapatkan ide-ide lain. Saya percaya itu ada keseimbangan yang harus dicapai untuk bisa tetap istiqomah. Ya, luar biasa keseimbangan dan tentunya tadi betul kalau untuk bisa menulis dengan baik tentu diimbangi dengan membaca untuk mengurangi tekanan harus tadi ya, walaupun itu drama Korea kan. Saya sih melihat itu kenapa sampai jadi web satu gelombang budaya baru, pasti ada sesuatu, ada nilai di dalamnya. Mungkin yang harus ini cara kita memandang menyikapinya tadi itu ya Mbak ya, bagaimana tren ini kita jadi sesuatu yang ide baru kan gitu. Terima kasih Mbak. Ada yang mau ini sebagai closing statement yang mau disampaikan? Mengenai ide baru tadi kan Kang Aris ada terakhir tadi poinnya. Ide baru itu muncul ketika ada masalah Kang Aris. Ide baru, ide inovatif kan ide yang pertama itu kreatif, tapi yang kreatif belum tentu inovatif. Ketika ada masalah muncul, ada sesuatu yang baru muncul, saya lihat itu adalah sesuatu yang inovatif yang harus dilakukan gitu kan, mau tidak mau. Jadi semakin banyak ada sesuatu permasalahan yang muncul di kehidupan masyarakat, ya itu ide kreatifnya, inovatifnya muncul. Sebelum forum TBM ini coba saya tanya, Kang Aris, sebelum forum TBM ini ada nggak semacam ikatan atau paguyuban atau komunitas? Ada nggak sebelumnya? Dari sebelum 2010 ya? Iya, ada nggak? 2010 belum sih, baru komunitas-komunitas ya. Hanya komunitas-komunitas sastra atau komunitas-komunitas yang ada di daerah-daerah kan. Itu kenapa Kang Aris? Itu diiringi dengan arus globalisasi kan, arus digital. Ketika Facebook itu tahun 2005, saya tahu Facebook itu 2006. Ketika Facebook muncul, kemudian kayak ada kita disatukan oleh satu lini kan,
Kemudian lagi sebelum Facebook itu ada Friendster kan. Kita ini akhirnya dari satu titik ke titik tertentu. Mungkin nanti di tahun 30 tahun yang akan datang bukan forum taman bacaan seperti ini lagi, Kang Aris. Mungkin ada Betul. gerakan lain yang memang inovatif dan memang gerakan inovatif itu itulah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi saya harap mudah-mudahan dengan adanya forum taman bacaan masyarakat ini bisa salah satu ya mewadahi atau memberikan stimulus ya untuk masyarakat di sana untuk memberi dampak literasi. Karena aduh, sekali lagi Kang Aris, ini kita ini euforia literasi ini. Kalau saya mau menyalahkan lagi ya, kayak orang-orang itu kan, pemerintah ini kan menggaung-gaungkan kan gemas, misalkan gerakan masyarakat ya, gemas untuk membaca, untuk apa. Tapi pada kenyataannya larinya hanya ke seremoni saja, tidak ada dampak apa-apa gitu kan. PISA Indonesia, yang saya lihat kan PISA, ya itu PISA Indonesia saja, bagaimana kan? Seperti itu. Jalannya, ya. Betul. Terima kasih Mbak atas waktunya, sharingnya bukan hanya memberikan inspirasi tapi juga mengajak kita untuk berpikir dan mengambil kesimpulan sendiri. Ini sangat luar biasa. Jadi pada sore hari ini kita tidak hanya disuguhkan pada jawaban-jawaban yang siap saji, tapi kita didorong secara tidak langsung untuk mencari sendiri jawaban yang terhadap permasalahan yang kita hadapi masing-masing. Terima kasih. Mudah-mudahan ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan seperti tadi yang saya katakan, bahwa apabila nanti kita mohon kesediaan Mbak untuk membantu kita, diharapkan sedia. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri ya. Ya.